Kita sampai di ayat 90 surat An-Nahl. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Pertama, perintah untuk amar ma'ruf nahi mungkar ya. Itu sebenarnya bukan perintah yang hanya monopoli domainnya para dai ya. Karena kewajiban dakwah dengan kapasitasnya masing-masing itu adalah kewajiban bagi kulli muslimin wal muslimat, baik muslim laki maupun muslim perempuan. Karena apa? Karena sesuai kapasitasnya, misalnya seorang ibu itu wajib amar ma'ruf nahi mungkar kepada anaknya. Jadi seorang suami ya, atau seorang ayah itu wajib amar ma'ruf nahi mungkar terhadap istrinya. Misalnya amar ma'ruf, menyuruh kepada yang baik. Nah, sholatlah. Kemudian mencegah dari yang mungkar. Nah, jangan bohong. Ini amar ma'ruf nahi mungkar. Wahai istriku, bertutup auratlah. Wahai istriku, jangan suka ghibah. Bertutup auratlah, amar ma'ruf. Jangan suka ghibah, nahi mungkar. Jadi, tugas dakwah itu bukan tugas hanya para penceramah. Tugas dakwah dengan level kapasitasnya masing-masing. Itu tugas ala kulli muslimin wal muslimat. Ala kulli mu'minin wal mu'minat. Setiap mukmin laki perempuan, setiap muslim laki perempuan. Makanya ngaji kita mulai dari Singapura sampai Australia yang sekarang hadir ini, itu tidak memandang tempat, tidak memandang jenis kelamin, tidak memandang umur. Bahkan anak-anak kita yang masih TK pun mulai kita ajarin tuh untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ini penting untuk kita tanamkan sejak dini, di mana tugas ini supaya menjadi darah daging. Kenapa? Begini tuh loh. Jadi kewajiban kita setelah kita ngaji itu adalah wa'amalu bil arkan, mengamalkan dalam perbuatan. Begitu kita sudah bisa mengamalkan dalam perbuatan, sebenarnya kita itu sedang berdakwah, minimal bil hal. Ketika kita melakukan sholat, lalu kita memang sholatnya itu benar-benar ikhlas, lalu ada orang melihat kita sholat, kita bisa menjaga hati kita tidak riak anas, tidak riak, maka ini dakwah bil hal. Di sini disebutkan innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Allah menyuruh kamu untuk berbuat adil dan berbuat baik. Allah memerintahkan kita untuk berbuat adil dan berbuat baik. Kalimat adil pertama, ini begini, adil itu seringkali disalah tafsirkan seolah harus berbuat hal yang sama. Padahal adil itu namanya proporsional. Misalnya begini, ini ada di depan saya, para jamaah. Saya mau bagi makanan kepada mereka. Yuk makan siang. Lalu semuanya saya kasih daging. Ini sama, tapi belum tentu adil. Kenapa? Karena mungkin Mbak Rida ini tidak makan daging. Mungkin Mbak Risma tidak makan ayam. Berarti kan saya harus adil dengan memberikan telur pada mereka. Maka adil itu adalah proporsional. Yang kedua, adil itu meski langit runtuh, bumi terbelah, tetap harus berbuat adil. Itu. Yang ketiga, adil tidak boleh dipengaruhi oleh hubungan kerabat. Misalnya, ini yang sering terjadi ya. Kalau ada istri bapak ibu, istri ibu atau suami, istrinya bapak ya, atau suaminya ibu bertengkar dengan orang lain, maka yang muncul kita biasanya langsung membela suami kita atau mencoba mencari tahu duduk persoalannya, kira-kira. Biasanya. Membela suami. Sekalian. Membela suami. Nah, itu Pak.
Betul Pak Burman. Burman. Biasanya kita langsung gimana Pak Burman? Bela suami. Bela suami. Wah, mati-matian Padahal bela belum tentu suami. benar suami kita. Betul. Nah, ini berarti Pak Burman, ternyata orang Bengkulu, orang Jawa, Pak Burman Bengkulu toh? Orang Jawa, orang Malang, orang Bengkulu sama. Seringkali kita tidak melakukan tabayun. Kita seringkali menghakimi itu berdasarkan like and dislike. Karena istri kita, suami kita, ya langsung kita bela aja. Jangan dulu. Nah ini, anak kita mulai belajar dari anak. Kita misalnya punya 2 anak itu Pak ya, dalam hal adil. Ketika anak kita berantem, kan mesti ada itu anak kita favoritnya siapa gitu ya. Nah seringkali ketika berantem, itu kita langsung bela yang kita favorit itu. Atau bahkan yang paling gampang itu. Misalnya Mas Putra, Zian berantem dengan temannya. Begitu berantem, Zian ngadu ke kita. Secara normal Pak Burman, ya kan? Itu pasti kita akan bela Zian. Dato, aku dipukul sama si A, si B. Kita langsung, mana anaknya? Kurang ajar, mana, gitu. Padahal belum tentu tadi Zian yang apa? Yang benar. Nah, ini yang harus kita apa? Kita seringkali. Itu pertama bil adil. Wa ihsan, dan berbuat baik. Nah, ketika kita berbuat baik, itu juga harus adil. Makanya dalam surat Al-Qasas, coba dibuka di surat Al-Qasas ayat 77. Coba dibuka surat Al-Qasas ayat 77. Ini hubungannya ihsan itu seperti apa sih sebenarnya? Al-Qasas ayat 77. Coba dilihat. Sudah ketemu? Al-Qasas ayat 77. Ambon, coba dibaca. Bu Gusnul ya. Atau siapa? Monggo. Al-Qasas ayat 77. Sudah ketemu? Monggo Bu Yayan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Shadaqallahul adzim. Oke. Di situ ayat itu kan gini. Selain utamakanlah kehidupan akhirat, tapi jangan lupa dunia. Ada satu kalimat yang bagus itu tentang ihsan ini. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Dan berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Nah ini coba. Kalau kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada sesama sebagaimana Allah berbuat baik pada kita, coba kita lihat. Elon Musk itu tidak percaya sama Allah. Elon Musk itu orang paling kaya sedunia, the richest in the world, itu doesn't believe in God. Tidak percaya sama Allah. Tidak percaya sama Tuhan. Tetapi dia dikasih Allah apa? Rizki. Tetapi dia dikasih Allah apa? Sehat. Tetapi dia dikasih Allah kecerdasan. Tetapi dia dikasih Allah power. Lah kenapa? Ya Allah adil. Kalau dalam hal duniawi, asalkan kamu hard effort, kamu punya upaya yang keras, kemudian Allah akan kasih. Karena dalam hal duniawi, Allah akan berikan rezeki itu yang biru ya besutu yang kemarin kita bahas tentang menyempitkan atau melapangkan rezeki itu tergantung usaha masing-masing. Maka Allah adil. Nah, kita, kata Allah, diminta untuk berbuat kepada sesama itu seadil itu. Dalam hal duniawi, ya kita tetap seperti itu. Jangan kemudian berbuat baik itu dipilah-pilah. Makanya kita misalnya kayak kami di Bali ya, kemudian ada muslim, ada non-muslim, segala macam. Kita tentu ketika berbuat, kita mengutamakan dulur-dulur kita muslim. Tapi setelah itu, kita juga jangan mendiskriminasi orang yang non-muslim, terutama ketika kita bersedekah. Apalagi niatnya syiar.
Nah, disinilah letak kita di perintah Allah. Misalnya gini, orang yang tidak percaya Tuhan, itu kira-kira durhaka nggak dalam kacamata kita? Durhaka itu. Tapi sama Allah tetap dikasih rezeki itu. Fir'aun itu, kafirnya udah nggak ketulungan. Musyriknya udah nggak ketulungan. Tapi sama Allah, satu-satunya orang yang hampir nggak pernah sakit itu Fir'aun. Nah, jadi keadilan Allah itu di sana. Meskipun untuk di akhirat, kenikmatan hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Jadi di situ. Jadi wa ihsan dan berbuatlah kebaikan itu adalah ukurannya Al-Qasas ayat 77. Gimana berbuat baik? Sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Nah itu. Jadi tingkat level berbuat baiknya di sana. Wa ita idul urba dan memberikan santunan kepada sanak kerabat kita. Wa yanha 'anil fahsya dan mencegah dari perbuatan keji wal mungkar. Nah tadi itu. Ini adalah tugas kita semua. Bahwa seorang ayah suami bertugas untuk amar ma'ruf terhadap istri dan anaknya. Seorang istri bertugas untuk amar ma'ruf terhadap anaknya. Kalau al-mar'atu ustadzul walad. Seorang perempuan itu adalah guru bagi anak-anaknya. Al-mar'atu itu apa? Robbatul bait. Dia adalah manajer rumah tangga. Tentu dia harus menegakkan peraturan di rumah tangga itu. Wal baghi dan menghindari permusuhan, ya'idzukum, kalian Allah memberi nasihat kepada kalian la'allakum tadhakkarun agar kalian mengambil pelajaran. Wa ufu bi'adillahi idza ahadtum. Nah ini. Dan penuhilah janji-janji kalian ketika kalian buat janji. Ini dulu. Janji pertama kita yang paling harus kita penuhi itu adalah ketika kita di alam ruh. Ketika dulu kita di alam roh, kita itu janji sama Allah. Apa janji kita ketika kita sebelum dimasukkan ke rahim itu? Janji kita adalah untuk ketika kita ditanya, alastu birabbikum. Bukankah aku ini Tuhanmu? Kamu nanti berjanji untuk menuhankanku ketika di dunia. Kita semua menjawab, bala syahidna. Nggih Gusti, kami akan menuhankanmu. Itu janji pertama kita. Sebelum masuk ke rahim itu. Di alam roh itu. Nah janji ini dulu yang harus kita penuhi. Janji kita kepada Allah. Bahwa kita akan menuhankan Allah, memprioritaskan Allah, menjadikan Allah sebagai top priority. Ketika kita akan berbuat satu, ini dilarang Allah enggak ya? Ini perintah Allah boleh enggak ya? Selalu begitu. Ya, itu janji. Lalu kemudian janji kepada sesama manusia. Wala tanqudul aimana ba'da tauqifiha. Dan kamu juga jangan mengingkari janji-janjimu dengan sumpah-sumpah palsu, enggak boleh. Sumpahmu harus tetap menjadi sumpah yang penguat janji. Wa qad ja'altumullahu 'alaikum kafila, padahal kamu sudah menjadikan demi Allah, gitu kan? Jadi menjadikan Allah sebagai penjamin. Orang yang ngomong wallahi atau tallahi atau demi Allah, itu kan berarti sudah menjadikan Allah sebagai jamin. Lalu mengingkari itu bahaya itu. Karena berarti melibatkan Allah seolah-olah ikut kamu mengingkari janji. Makanya hati-hati dengan gampang bersumpah demi Allah. Kalau tidak benar-benar kita yakin akan bisa mengamalkannya. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Wala takunu kalladzina qadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Dulu ini asbabul nuzulnya ya. Ini diriwayatkan oleh Abu Hatim bahwa ada orang-orang yang suka mengingkari sumpah-sumpahnya. Nah, mereka itu ada satu itu ada namanya Saidah Al-Asadiyah. Saidah Al-Asadiyah ini orang gila, perempuan gila. Perempuan gila ini dia suka apa? Rambutnya itu diurai-urai, dikolat-karitkan gitu, lalu dipintalnya dengan ini, dengan daun-daun pepohonan. Ini orang gila. Nah, di sini disebut wala takunu kalladzina qadat. Kamu jangan kayak Saidah Al-Asadiyah itu, yang orang gila yang suka apa yang sudah rambut rapi lalu dipintal-pintal begitu. Karena apa? Mimba dikuatin angkasa, setelah kuat sudah baik kemudian diurai-urai. Nah saat itu umat Islam kan masih sedikit tuh. Lalu membuat perjanjian dengan umat kafir bahwa tidak saling menyerang. Tapi ketika kaum musyrikin menjadi banyak, mereka hendak mengingkari perjanjian itu. Termasuk perjanjian Hudaibiyah dan lain sebagainya. Nah ketika
ada seperti itu, mereka ternyata benar mengingkari janjinya. Ayat ini turun berkenaan dengan itu. Tattakhiduna aymanakum dakhalan bainakum antakuna ummatun hiya arba min ummatin. Dia menjadikan sumpah-sumpah itu hanya untuk menipu. Ketika umat Islam masih sedikit, mereka mau diajak sumpah, tapi ketika kemudian umat mereka banyak, mereka tidak mengingkarinya. Ya, innama yablukumullahu bihi waliyubayyina lakum yaumal qiyamati ma kuntum fi takhtalifun. Allah hendak menguji kalian dan pasti nanti akan diterangkan di hari kiamat apa yang mereka perselisihkan. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin yudillu man yasha' wa yahdi man yasha'. Sebenarnya Allah bisa saja membuat umat itu jadi satu iman semua, tapi enggak. Allah hendak menguji kalian. Siapa yang mau dibiarkan sesat, siapa yang mau diberikan hidayah, walatus aluna amma kuntum ta'malun, dan kalian pasti akan ditanya tentang apa yang kalian lakukan. Jadi kita memang ujian dulu untuk menyongsong hidayah Allah. Itu ya. Oke. Sampai di situ. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau dielaborasi, disampaikan lebih dalam, silakan. Dari Singapura, dari Australia, dari Sumatera, siapa ada yang mau menyampaikan satu, silakan. Monggo. Mungkin ada yang perlu diperjelas atau ditanyakan terkait ayat ini atau bab lain, silakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Syaibi dari Sumatera Selatan. Pak Agus, silakan, monggo. Izin Gus, tentang hidayah itu tadi. Tentang Kan, hidayah itu. Allah memberi petunjuk kepada yang Allah kehendaki, dan nah seperti itulah kira-kira kan. Nah berarti kan hidayah itu mutlak milik Allah. Nah lalu sikap kita tentang hidayah itu seperti apa? Itu yang pertama, Gus. Kemudian yang berikut tentang Allah berbuat baik. Sebagaimana berbuatlah baiklah kamu kepada sesama sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Seandainya ada orang umpama yang tidak berbuat baik dengan kita, sudah menyakiti kita, sudah pokoknya ya kita sudah sakit betul umpama kan. Kita memaafkan dalam tanda kutip, tetapi hati kita tetap. Nah, apakah itu kita masih termasuk sudah berbuat baik atau seperti apa? Demikian. Oke. Terima kasih Pak Suhebi. Jadi pertama tentang hidayah ya. Allah berarti mutlak. Ya memang mutlak hidayah itu dari Allah. Nah, ketika Allah mengirimkan Nabi Muhammad SAW untuk kita umat Islam, meskipun beliau wafat 1500 tahun yang lalu, itu berarti Allah sudah memberi hidayah loh ya. Jikalau kemudian sekarang Quran yang sudah ada, Quran ini kemarin sudah kita bahas bahwa Quran itu adalah fungsinya sebagai apa? Hudan, warahman, kan gitu. Warahmah, hudan petunjuk, warahmah dan rahmat. Berarti Quran itu sudah ada sejak 1500 tahun yang lalu, itu adalah petunjuk. Sudah ada. Internet apalagi sekarang sudah ada, orang gampang mengakses. Jadi kalau ada orang yang tahu sudah Quran ini hadir, lalu dia tidak menggunakan Quran itu sebagai pedoman hidup, ini berarti dia sendiri yang tidak menyongsong hidayah itu. Allah sudah memberikan hidayah. Cuma kemudian Allah membiarkan siapa yang mengambil hidayah itu berarti mayyahdillahu, gitu kan? Tapi bagi orang yang tidak mengambil hidayah itu berarti di sini disebutkan sebagai mayyudillu mayyasha. Yudillu mayyasha. Orang Allah membiarkan sesat siapa yang sesat. Kenapa? Karena dia tidak mengambil hidayah yang telah diberikan. Jadi Quran itu available, sudah tersedia sejak dulu sebagai sebuah hidayah. Jadi kalau dia tidak mengamalkan bukan salah Allah, karena dia yang tidak mengambilnya. Jadi mutlak memang itu milik Allah, tapi kita yang diberikan ikhtiar, kebebasan untuk ikhtiar. Makanya ada kalimat dalam Al-Quran itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu yang merubah nasibnya sendiri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tentang berbuat baik. Apakah kalau kita sudah memaafkan itu sudah berbuat baik? Sudah. Dasarnya adalah surat Ali Imran ayat 134. Di sana disebutkan ciri orang yang bertakwa adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang bersedekah pada saat sempit maupun lapang, dan orang yang menahan amarah, dan orang yang memaafkan sesamanya. Nah, sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik. Berarti ciri orang yang muhsinin, di situ kan kalimat terakhir dari surat Ali Imran ayat 134 itu kan innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik. Nah, berbuat baik ternyata ciri sebelumnya adalah orang yang wal'afina anin nas, memaafkan orang yang salah. Jadi kalau sama sudah memaafkan, sudah. Teman sudah terlepas dari kewajiban itu. Kalaupun kedepannya masih ingat, tidak apa-apa. Namanya ingat. Kan namanya saya memaafkan tapi tidak bisa melupakannya. Tidak apa-apa. Tidak bisa melupakan asalkan nggak dendam, itu merupakan menjadi pelajaran. Itu Pak Devi. Oke. Oke. Ada lagi? Izin guys. Iya Pak Jo, silakan dari Tabanan. Gimana? Dari Sanggulan nih guys. Sanggulan, oke. Tentang berbuat baik. Menurut, ya ini contoh kecil aja saya sendiri lah guys. Bahwa menyampaikan kepada keluarga ya, dengan istri, dengan anak-anak, kebetulan anak-anak kan jauh. Menurut kami itu baik, contoh kecil aja. Kalau malam itu ndang tidur kan gitu, habis itu pagi cepat bangun, usahakan bisa mandi, habis itu ngikutin kajian seperti ini. Nah, sementara ini kan masih terus ngobrak-ngobrak guys. Nah, gimana caranya agar yang kita kasih tahu itu tahu bahwa ini perlu dan ini baik untuk dirinya guys. Matur suwun. Jadi itu disebut sebagai building awareness, membangun kesadaran, Pak Jo. Namanya membangun kesadaran itu memang susah kalau dianggap ada batasnya. Namanya itu proses ya. Yang namanya proses itu never ending learning, ya. Never ending fighting. Jadi tidak ada berhentinya belajar dan tidak ada berhentinya perjuangan. Perjuangan untuk menyadarkan anak istri agar mereka tahu bahwa ngaji itu perlu, sholat itu kebutuhan. Itu adalah perjuangan yang memang tidak akan pernah ada berhentinya cyclingnya, Pak Jo. Lalu bagaimana caranya agar mereka tumbuh kesadaran? Ya memang etika itu, Pak Jo. Pertama, kita ajak selalu diskusi tentang manfaat dari apa yang kita ajakkan itu. Selalu secara lisan ya, dengan cara yang baik untuk bil mau'izatil hasanah. Yang kedua adalah kita selalu mendiskusikan itu dengan contoh-contoh yang aktual. Itu. Jadi misalnya anak kita supaya tahu bahwa sholat itu kebutuhan gitu ya. Maka kita berikan analogi misalnya. Kenapa kok sholat lagi? Kemarin sudah pernah duhur kok sekarang harus duhur lagi? Maka kita berikan analogi. Kemarin kamu sudah makan pagi belum? Oke. Hari ini perlu makan pagi? Ya perlu. Meskipun kadang mungkin hari ini tidak pengen makan pagi, tapi jasmanimu butuh nutrisi itu. Kalau kemarin sudah sholat duhur, sudah nutrisi jiwamu terpenuhi. Hari ini gimana? Nutrisi jiwamu perlu. Nah, logika-logika semacam ini memang perlu kita bangun untuk anak-anak seperti itu. Jadi pandai-pandainya kita melakukan strategi dakwah kepada anak-anak kita. Lalu di samping itu, Pak Jo, kesadaran itu milik Allah. Pak Jo. Maka doa kita kepada Allah yang kuat. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika. Ya Allah, Engkaulah yang maha membolak-balikkan hati. Balikkanlah hati anakku ya Allah, misalnya begitu. Hati kami ya Allah kepada ta'atika, kepada ketaatan kepadamu ya Allah. Lalu sama doa juga ini.
Allahumma ftah alaina baba rahmatika. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmat, termasuk rahmat kesadaran. Allahumma anzil alaina rahmatan, dan turunkanlah untuk kami rahmat itu ya Allah. Rahmat kesadaran dan sebagainya. Bi'adatil qatil amtar wa bi'adatil warahin hajar wa bi'adatil itu. Jadi lalu kita berikan teladan. Nah, hal-hal semacam ini memang never ending. Proses building awareness atau pengembangan kesadaran itu akan selalu terus dan terus. Oke? Itu. Jadi nggak akan simsalabim itu. Saya pun merasakan itu dan tetap berproses. Oke? Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Dari Sabang sampai Merauke, dari Australia sampai Singapura, dulur-dulur saya ajak untuk tetap bismillah, thalabul ilm, itu adalah kewajiban fardhu minal mahdi ilal lahdi, dari gendongan ibu sampai liang lahat. Jadi jangan pernah merasa sudah, jangan pernah merasa lelah, jangan minder, jangan mundur. Insya Allah selama kita thalabul ilm, meskipun masih gradul-gradul, ada derajat di sisi Allah. Karena Allah berjanji, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah berjanji untuk meningkatkan derajat orang ini, orang ilmu termasuk yang mencari ilmu. Semoga Allah merahmati kita. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Allahumma taqabbal bala wa ربنا آمنا فاغفر لنا المشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به Amin. Amin. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين Amin. ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus.